gulung tikar karena apa? Tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, ya sebagai pengalaman ini kita ambil pelajaran bahwa marilah kita melihat koperasi yang sudah berkembang. Perlu adakan studi banding. Kita adakan studi banding supaya anggota, terutama pengurus, lebih giat kinerjanya, lebih bersemangat. Dan kalau kita adakan studi banding ke koperasi yang sudah mantap, sudah maju, tentu banyak pengalaman dan ilmu yang kita bisa dapat di situ. Oleh karena itu, saya usulkan kalau memang sudah bisa kita adakan studi banding, kita mencari koperasi yang sudah berkembang. Janganlah kita melihat koperasi yang tidak berkembang, yang gagal. Oleh karena itu, sekali lagi saya sarankan kepada pengurus, kepada semuanya bahwa alangkah bagusnya bila mana ada nanti waktu, saya usulkan supaya ada studi banding ke koperasi-koperasi yang berkembang. Cukuplah di daerah Sulawesi Selatan ini, banyak kok di daerah Sulawesi Selatan ini. Tidak perlu dulu ke Jawa, cukuplah di daerah Sulawesi Selatan. Jadi itu yang saya usulkan kepada pimpinan, bahwa kita harus RAT, kemudian kita sampaikan kepada semua anggota, baik satpam atau siapapun menjadi anggota koperasi, begitupun juga para santri semuanya sih. Dan itu yang paling penting juga, kita adakan studi banding. Itu saja dulu untuk sementara saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Camat Madrasah Aliyah atas tanggapan dan masukan-masukan terkait dengan program pengembangan koperasi kita ke depan. Saya kira pertemuan ini saya rekam supaya bisa menjadi dokumentasi bagi kita. Sekaligus juga ada beberapa masukan yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti menjadi perhatian bagi kita semua, dan tentu juga ada bahan bagi Bapak pendiri yayasan untuk nanti mengambil kebijakan-kebijakan. Apa kira-kira kebijakan yang bisa ditempuh, termasuk seperti tadi bahwa bagaimana kalau kita mewajibkan sivitas akademika, artinya semua pihak yang ada di lingkungan Baitul Mukarramah, termasuk siswa dan kita tawarkan juga kepada orang tua siswa bahwa di lingkungan Baitul Mukarramah itu ada koperasi yang menjadi tempat buat anak-anaknya itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Ya, saya kira ini satu masukan yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengambil keputusan. Berikutnya saya persilakan kembali kepada Bapak Ibu yang lain yang mau menyumbangkan pikirannya. Silakan. Atau Pak Camat MTS barangkali sudah Pak siap. Ya, silakan Bu. Tabe Pak Arham, Tabe Sarah. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan Bu. Atas kesempatannya. Ya. Ini Pak, langsung saja ya. Ini yang saya lihat di koperasi Pak ya. Jadi ini mungkin baiknya kita menunjuk satu orang penanggung jawab atau sekalian yang menjaga koperasi itu supaya koperasi tetap berjalan lancar. Misalnya janganlah kita melibatkan siswa karena siswa kan juga harus belajar. Jadi di sini mungkin bisa kita memberikan penanggung jawab satu orang siapa yang standby menjaga koperasi itu, karena kadang kita mau belanja tidak ada orang. Nah, jadi ini juga Pak, karena mohon maaf sekali karena teman-teman itu kadang menyampaikan begini kepada saya, mohon maaf Bu Rosita, itu santri tak di bisa bebas keluar masuk di bilang, oh kurang tahu juga Bu. Ternyata ini anak enggak, itu terjadi hal-hal mungkin tidak diinginkan ya, seperti santri putri. Kadang kalau saya pulang itu Pak, di depan itu santri putri keluar belanja, sementara ada
laki-laki atau pemuda-pemuda sekitaran situ. Jadi ini mungkin bisa lagi mencoret nama baik santri kita. Jadi ini harapan saya mungkin kita bisa menunjuk satu orang penanggung jawab di situ supaya apa-apa kebutuhan santri itu bisa belanja di koperasi kita. Seperti misalnya anak-anak itu suka ngemil seperti bakso bakar. Ini mungkin bisa misalnya Ibu Kasma menitip bakso bakarnya di koperasi dan koperasi itu bisa mungkin diberikan diskon lah seperti kalau harga 1.000 berarti koperasi membeli Rp900, otomatis koperasi punya untung Rp100. Jadi anak-anak santri kita itu tidak berkeliaran lagi di luar-luar, jadi mereka bisa belanja di koperasi sendiri. Ya, jadi seperti itu mungkin Pak yang sempat saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Riri yang sudah menyampaikan juga ide-idenya, pikirannya mengenai koperasi kita. Berikutnya saya persilakan Pak Camat MTS, Dr. Andes Jamaluddin. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak terkait dengan koperasi ini. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis tadi sehingga saya tidak sempat mengikuti semua apa yang telah disampaikan. Baiklah. Selama ini juga kita melihat keadaan koperasi kita itu yang dikatakan layah walayamut amat memandak anak-anak untuk belanja di luar karena apa yang dibutuhkan dalam koperasi kita itu masih sangat minim. Kemudian saya lihat keadaan siswa yang bertugas di situ, kadang mereka itu merasa jenuh, mungkin karena keterbatasan atau apakah, sehingga biasa itu merasa jenuh, kesian tinggal saja di situ, ada yang mengantuk dan sebagainya. Begitu pula pelanggan atau yang membeli di situ juga tidak begitu banyak. Jadi dia kadang tinggal duduk saja diam situ sampai mengantuk. Nah ini tidak, kita seolah-olah anak-anak kita banyak sekali terbuang waktunya. Iya, terbuang waktunya di situ. Jadi itu yang pertama. Yang selanjutnya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ririn. Kiranya ada yang menangani langsung koperasi ini agar betul-betul bisa hidup. Selain itu, saya juga bertanya-tanya bagaimana tentang pelaksanaan ini, masalah pendanaan ini. Sebabnya biasanya ada juga tidak berjalan dengan baik juga. Iya. Jadi saya ingin, kenapa ini koperasi ini sepertinya jalan di tempat saja, ini tidak ada kegiatan apa-apa. Iya. Inilah yang sempat saya sampaikan Pak, insya Allah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas masukannya. Sebelum kami merespon beberapa masukan ini, siapa tahu masih ada yang mau bicara dulu? Karena saya akan mencoba merespon tadi beberapa masukan menjadi bahan nanti Bapak pendiri untuk mengambil keputusan. Silakan, ada yang mau menyampaikan lagi? Oke, barangkali cukup. Mohon maaf, saya ada gangguan. Jadi saya lanjut kembali bahwa ada beberapa masukan yang kita dengarkan bersama tadi. Mungkin bisa lanjut, siapa yang bisa memberikan masukan? Iya. Halo? Halo, apakah mendengarkan?
Mungkin ada yang bicara Pak Direktur. Oke, baik. Sebelum saya menanggapi, masih ada di antara Ibu Bapak yang mau kedengaran. Iya, Pak. Halo, bagaimana? Apa kedengaran? Biasanya kami menjumpai anak-anak atau siswa-siswi kita berada di luar, Pak. Jadi saja saya lihat bahwa koperasi kita tidak menyediakan hal itu. Nah, kenapa kita tidak mencoba melakukan artinya mencoba berwirausaha di dalam selain makanan jadi misalnya dimasak atau mungkin buat minuman atau jus seperti itu, Pak. Karena setiap hari itu saya lihat banyak siswa yang berkerumun di situ membeli pop ice, jus dan lain sebagainya. Ini sangat mengganggu sekali karena banyak orang tua siswa yang langsung menyampaikan ke saya, kenapa itu siswa-siswi tak ada di situ di luar? Sekira ada koperasi di dalam, kenapa tidak disediakan? Ini orang tua siswa yang berbicara, Pak. Jadi mungkin bisa kita mengadakan wirausaha di dalam dengan hal itu. Kemudian sedikit usulan juga, Pak, kalau bisa, saya sih sebenarnya lebih mengacu kepada bagaimana supaya koperasi kita bisa menyediakan juga barang yang setengah jadi, semacam kerupuk, ya kerupuk yang belum dikelola, maksud saya setengah jadi, bahan pangan setengah jadi. Karena biasanya kita kan di sekolah itu ada dapurnya, ya ada dapurnya. Kadang kita mau makan siang misalnya, mau beli kerupuk atau lain semacam barang-barang yang bisa kita langsung kelola sendiri begitu, Pak. Saya. Jadi kalau bisa sama-sama kita mengadakan wirausaha yang mungkin bisa menambah keuntungan koperasi, Pak. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu, Pak. Karena sebenarnya di dalam benak saya itu masih banyak hal-hal yang berkecamuk terkait dengan koperasi kita bersama ini. Dan mohon maaf sebelumnya, Pak, terus terang sampai sekarang ini saya pribadi belum pernah memasukkan simpanan ke dalam koperasi. Iya, dan karena hal ini ada beberapa hal sebab musabab yang tidak bisa saya informasikan di rapat Zoom ini. Terima kasih sebelumnya, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurjana atas tanggapan dan masukan-masukannya. Baik, saya kira saya berikan lagi karena waktu kita Pak, Mas Tan, Pak. terbatas. Ya, silakan Pak Mas Tan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin langsung saja terkait masalah koperasi ini, Pak. Mendengar daripada masukan-masukan dari para sivitas yang ada di Baitul Mukarramah ini, sejujurnya ingin meningkatkan kapasitas koperasi atau keberadaan koperasi itu sendiri. Namun kita tidak perlu pungkiri juga, Pak, kita dana mungkin juga. Jadi semua yang masukan-masukan dari guru yang lain itu tidak bisa tertampung. Namun kiranya saya ada sedikit masukan, Pak, masalah keinginan atau kebutuhan yang memang harus kita sediakan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, mungkin kita bisa kerjasama lah terkait masalah hal ini. Contohnya saja,
kan yang sekarang itu makanan atau snack yang lagi booming dan digemari oleh santri kita atau pelajar atau remaja itu adalah seperti yang dikatakan. Nah, kiranya kita kan punya sosok yang mana sudah bergelut di bidang ini, Pak. Itu maksud saya, seperti Bu Kasma. Bagaimana caranya kita bisa kerjasama lah? Karena kalau kita mau buat sendiri pasti membutuhkan modal yang banyak, gitu, Pak. Selain itu juga mungkin kayak alat-alat ATK, kertas dan lain sebagainya itu mungkin bisa diadakan lebih untuk menyediakan ATK tes MA. Kita juga punya sosok yang bisa membantu kita mengajak kerjasama gitu. Ada Bu Haji Nurbaya yang mungkin bisa membantu menyediakan alatnya atau bahannya atau barangnya. Kita bisa kerjasama, Pak, begitu untuk menutupi seperti modal dan lain sebagainya itu, Pak. Dan juga saya juga berpikir bahwasanya kita harus juga mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh sasaran kita sebagai pembeli, ya, yaitu siswa kita. Siswa kita kan apalagi sebentar lagi mau masuk ajaran baru, kiranya seperti buku, alat-alat tulis itu mungkin bisa lebih diperbanyak lagi supaya mengurangi santri-santri kita berkeliaran di luar. Karena rata-rata saya lihat, Pak, santri kita itu keluar pasti beli kayak snack-snack apa, buku dan lain sebagainya, sedangkan kita punya koperasi yang harusnya kita maksimalkan. Ya, kita juga perlu sadar diri bahwasanya santri kita keluar-keluar itu mungkin ada kebutuhannya yang tidak ada dimaksimalkan di pesantren kita. Dan mungkin kita juga yang pesantren pesantren kita ini lebih istilahnya memberikan keluasan kepada santri-santri kita untuk keluar. Saya lihat santri-santri itu tidak ada yang berkeliaran di luar, tapi kita mungkin karena memberikan keluasan yang mana artinya memberikan juga kebebasan anak-anak tanpa harus artinya lewat batas kiranya. Namun kita harus lebih memperhatikan ini karena basic kita ini adalah pesantren, Pak. Jadi apapun kegiatan anak di luar itu menjadi menjadi pembicaraan bagi masyarakat atau orang tua siswa yang lewat itu, Pak. Jadi kiranya koperasi bisa mengambil juga masukan untuk pondok pesantren kita ke depannya begitu, Pak. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Pak Mastan atas tanggapan dan masukannya. Bagaimana Ibu Bapak, masih ada? Saya masih buka kesempatan sebelum saya menanggapi dan nanti Pak Pendiri akan menyampaikan tanggapan juga. Silakan, masih ada yang mau, Pak, Ibu? Saya, Pak. Rahmatullahi, ya, silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menanggapi untuk kemajuan koperasi ke depannya, yang lebih saya fokuskan itu, Pak, kepada pembukuan di bagian keuangan, Pak. Karena kenapa? Saya lihat untuk sekarang ini atau beberapa pengeluaran, berapa keuntungan, tidak ada yang lagi catat-catat, Pak. Berapa keuntungan per bulannya, berapa pengeluaran selama pembelian, itu yang saya tekankan lagi, Pak. Nah, saya rasa untuk membatasi santri-santri kita keluar beli di luar itu dari pihak ketua itu kayaknya akhir-akhir ini sudah melakukan sudah melakukan beberapa masukan-masukan seperti siswa santri putri itu pesan di Pak Sapam bahwa ini yang dia ingin belikan. Nanti yang siswa reguler mengambil di koperasi dan membawa di pondok putri. Nah, itu salah satu strateginya dari ketua dalam menanggulanginya santri putri itu yang keluar, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Itu yang saya tekankan, Pak. Masalah pembukuan, pencatatan modal per bulannya berapa. Baik, terima kasih, Pak.
Ya, makasih banyak Pak Rahmat. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali sudah cukup sementara ya. Kita sebentar kalau masih memungkinkan kita sambung lagi. Ada beberapa masukan yang sudah kami catat, kurang lebih ada 6 orang yang memberikan tanggapan. Yang pertama dari Bapak Kamat MA, Pak Nurdin. Tadi ada beberapa hal yang sempat saya catat. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa kriteria atau ukuran sehat tidaknya sebuah koperasi itu terletak pada pelaksanaan rapat anggota tahunannya. Ya, jadi rapat anggota tahunan koperasi memang itu idealnya dilaksanakan pada bulan 1 sampai bulan 3. Karena tutup buku koperasi itu berakhir pada tanggal 31 Desember. Sehingga kalau memang koperasi itu sudah berjalan secara sehat, maka tanggal 31 Desember itu kita tutup buku, kemudian kita pertanggungjawabkan di rapat anggota pada bulan 1 sampai bulan 3. Ya, tetapi kita maklumi juga tadi bahwa perjalanan koperasi kita ini belum seberapa, belum banyak yang berjalan, sehingga dimaklumi untuk tahun awal 2021 kita tidak laksanakan RAT, tetapi kita memastikan bahwa di awal 2022 nanti kita berharap agar RAT sudah bisa kita laksanakan. Ya. Kemudian yang kedua mengenai mewajibkan ya semua unsur yang ada di Yayasan Baitul Mukarramah untuk menjadi anggota koperasi kita. Saya kira ini satu masukan yang sangat bagus. Mudah-mudahan nanti Bapak Pendiri bisa merespon ini. Bahwa kalau kita semua memang bergabung di dalam koperasi kita, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita pasti akan sejahtera secara bersama-sama. Karena kebutuhan kita bisa terpenuhi, kita sebagai pemegang modalnya, kita juga sebagai pemasarnya. Ya, tentu akan terjadi perputaran di dalam koperasi kita. Kemudian poin yang ketiga yang saya tangkap dari Pak Kamat Ema tadi adalah mengenai usulan untuk melakukan studi banding pada koperasi-koperasi yang sudah dianggap bagus untuk kita pelajari bagaimana mengembangkan koperasi di sekolah yang bersangkutan. Saya kira ini semua nanti bisa menjadi bahan buat kita untuk mempertimbangkan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan di dalam perbaikan koperasi kita. Selanjutnya yang kedua tadi Ibu Roswita ya, beliau mengusulkan bahwa perlu ada pengelola. Jadi selain daripada pengurus, ada pengelolanya tersendiri. Memang pengalaman saya ketika mengelola koperasi mahasiswa di UNAS, itu pengurusnya adalah dari mahasiswa, kemudian kita merekrut profesional ya sebagai manajer, dan orang tersebut kita gaji, dan mereka lah yang melaksanakan usaha koperasi ini secara penuh. Ya, jadi kita tinggal memberikan arahan, kemudian menunggu laporan, dan kemudian akan mengambil keputusan mengenai perkembangan koperasi kita. Yang mengelola sehari-hari itu adalah manajer. Ya, jadi saya kira ini satu pemikiran yang bagus, dan mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan bahwa untuk koperasi kita bisa berjalan baik, tidak mengganggu anak-anak santri kita atau anak sekolah kita untuk menjaga di situ, lebih baik memang kita mempertimbangkan untuk merekrut tenaga profesional. Ya, baik itu sumbernya dari dalam, siapa tahu di dalam kita juga ada orang yang bisa mengelola itu. Ya, kita tambahkan dia punya pekerjaan, kemudian kita berikan tunjangan yang lebih besar lagi. Ya, karena ikut terlibat di dalam mengelola koperasi kita. Ya, jadi perlu dipertimbangkan untuk merekrut manajer nanti yang digaji, sehingga tidak perlu lagi melibatkan siswa kita di dalam kegiatan menjaga atau mungkin menjadi penyalur daripada barang-barang kita kepada teman-teman yang lain.
Kemudian ada juga usulan mengenai titip barang. Ya, jadi memang salah satu ciri koperasi yang mau berkembang adalah koperasinya tidak perlu terlalu banyak menyediakan barang, cukup menyiapkan space, menyiapkan tempat, kemudian menyiapkan rak. Nanti yang masukkan barang adalah anggotanya. Ya, misalnya saya memasukkan ATK-ATK. Ada teman yang lain memasukkan barang-barang yang setengah jadi. Ada teman-teman yang lain memasukkan bakso. Ada yang masukkan madu misalnya. Atau ada yang masukkan beras, ada yang masukkan telur. Ya, tidak perlu koperasi pusing mengadakan barang-barang itu. Kita memberi kesempatan kepada anggota untuk menjadi supplier. Nanti tinggal dihitung bagi hasil. Ya, misalnya telur dikasih masuk ke kita harga berapa? Misalnya 1.000. Kita jual harga 1.500 misalnya. Berarti ada keuntungan Rp500. 500 itu kita bagi berapa? Mungkin setengah kepada pemasok, setengah kepada koperasinya. Itu bisa juga menjadi solusi buat kita nanti supaya kita ini bisa berkembang ya. Kemudian ya memang bahwa koperasi kita ini kita harus akui bahwa masih jalan di tempat, ya standar-standar saja ya saya kira. Tetapi kita maklumi juga ya karena keterbatasan teman-teman pada saat kita mendirikan kemarin, kita sebenarnya belum dalam keadaan memiliki SDM yang sudah siap. Kita hanya mendirikan dulu, dalam perjalanan baru kita lakukan evaluasi. Ya, apa kira-kira yang perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kita maklumi hal itu dan mudah-mudahan nanti ke depan kepengurusan yang kita sudah pilih ini bisa kemudian menjalankan kembali koperasi kita. Kemudian sempat juga saya catat dari Ibu Nurjana tadi ya bahwa masih banyak siswa-siswa kita yang berkeliaran berbelanja di luar dari kawasan daripada pesantren kita sehingga ini bisa menimbulkan citra yang tidak baik terhadap kampus kita ya. Ini karena mungkin siswa kita membutuhkan sesuatu dan koperasi tidak menyediakan itu. Ya, tentu menjadi konsekuensinya adalah siswa mencari di tempat lain ya karena kita tidak sediakan. Nah, inilah semua celah sebenarnya bagi koperasi untuk dimanfaatkan. Ya, berarti siswa kita itu butuh sesuatu. Nah, tantangan bagi pengurus koperasi adalah bagaimana menyediakan apa yang dibutuhkan itu. Sehingga siswa kita, santri kita tidak perlu lagi keluar untuk berbelanja atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ada juga usulan untuk menyediakan barang olahan, barang setengah jadi. Katakanlah nanti kita yang kasih jadi menjadi sebuah produk yang siap pakai. Ya, saya kira ini semua bisa menjadi masukan buat pengurus supaya koperasi kita ini bisa hidup dan berkembang dan tentu kita semua menjadi sejahtera karena koperasi yang kita dirikan secara bersama-sama ini. Kemudian dari Pak Mastan tadi juga ada beberapa poin usulan, masukan seperti bagaimana menjadikan anggota-anggota kita sebagai supplier. Ya, seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, bahwa sebuah supermarket atau sebuah minimarket itu tidak selamanya barang yang dijual itu adalah barangnya. Ya, seperti Surya Indah misalnya ya. Surya Indah hanya menyediakan tempat, menyediakan rak. Yang masukkan barang di situ adalah supplier-supplier yang dari luar. Nanti mereka tinggal berbagi hasil. Ya, itu juga satu cara untuk menyiasati. Dan anggota tentu senang. Ya, ketika Ibu apa namanya? Misalnya ketika Ibu Yulia diberikan kesempatan untuk menjadi supplier, ya bisa saja dari rumahnya ada beras yang mau dijual di titik di situ, nanti ada hasilnya kita bagi-bagi bersama. Ini juga satu solusi yang bisa dilakukan oleh koperasi sehingga tidak lagi menjadikan kendala bahwa kita tidak punya modal karena kita bisa memakai cara menjadikan anggota kita sebagai supplier. Kemudian bagaimana memaksimalkan peran koperasi di dalam menyediakan barang-barang yang
dibutuhkan oleh para anggotanya ya, terutama santri kita. Saya kira itu yang paling penting karena memang dari awal kita melihat bahwa santri itu adalah potensi pasar yang sangat besar karena mereka tinggal di situ dan tentu membutuhkan bukan sekedar yang mereka dapatkan dari pagi, siang, dan malam, tapi pasti mereka membutuhkan sesuatu di luar daripada waktu-waktu itu. Dan kegiatan pengawasan memang perlu dilakukan juga oleh pondok pesantren maupun dari madrasah agar anak-anak kita tidak berkeliaran pada jam-jam yang seharusnya mereka berada di dalam lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan pondok. Ya, kemudian masukan juga yang terakhir tadi dari Pak Rahmat Ilahi ya, saya kira mengenai bagaimana pengelola koperasi memperbaiki pencatatan, utamanya pencatatan keuangan. Ya, arus keluar masuknya uang itu, kalaupun misalnya pengurus masih memiliki kendala di dalam membuat laporan keuangan, minimal pencatatan masuk dan keluarnya uang, minimal itu. Ya, kalau pencatatan masuk dan keluarnya uang tertib, maka bisa saja nanti akhir bulan baru kita cari orang yang pintar untuk membuatkan kita laporan keuangan. Sehingga apa yang dibutuhkan ketika kita mau mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi kepada anggota ini setiap saat bisa kita tampilkan. Ya, saya kira ini beberapa hal yang berkembang di dalam pertemuan tadi dan selanjutnya barangkali mari kita coba dengarkan bersama. Mungkin ada tanggapan, ada keputusan petunjuk dari Bapak Pendiri terhadap beberapa masukan yang sudah disampaikan oleh peserta pertemuan pada malam hari ini. Silakan Bapak Pendiri. Pak Direktur Pompas belum ada masukannya Pak ya? Mungkin lagi sementara perjalanan tadi kali ya. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pendidikan, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, begitupun juga Bapak Kepala Madrasah Aliyah, serta pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitul Mukarramah. Alhamdulillah, saya berbahagia sekali mendengar laporan-laporan ini, dan tentu laporan ini bukan kita dengar saja. Saya secara pendiri pembina yayasan tentu bukan mendengar saja, tetapi tentu bagaimana melakukan tindakan-tindakan untuk bisa mengembangkan koperasi ini. Dan tentu saya berterima kasih atas masukan laporan-laporan semua daripada tenaga pendidik yang ada di Baitul Mukarramah, pada anggota koperasi. Tentu langkah-langkah yang perlu kita ambil pertama itu adalah tentu sekarang ini saya mencoba memutuskan meminta kepada koperasi untuk merekrut, karena sepertinya susah kalau misalkan kita santri kita yang harus standby di tempat itu. Nah, tentu kita sepakat dulu untuk merekrut karyawan atau pegawai yang bisa bekerja di koperasi itu supaya mereka konsentrasi, karyawan ini satu orang ini bisa melayani, bisa mencoba mengelola, memanage koperasi ini. Tinggal ketua koperasi beserta sekretaris tinggal mengarahkan selalu. Itu yang penting, karena saya melihat mungkin karena faktor kesibukan ketua dan sekretaris koperasi sehingga tidak konsentrasi untuk melakukan pengelolaan, pengembangan kemajuan koperasi ini. Itu yang perlu kita mungkin saya berikan keputusan untuk merekrut karyawan. Nanti karyawan itu kalau bisa siapa kira-kira yang paling tepat orang yang mungkin kita bisa rekrut. Apakah itu dari dalam? Pertanyaannya kalau dari dalam, apakah sanggup tiap hari datang untuk standby di koperasi itu menjaga seperti layaknya Alfamart, tetapi tentu mungkin modal itu harus memedahi dulu, kan begitu pertanyaan. Nah, berapa gaji misalkan kalau misalkan kita pekerjakan merekrut orang itu? Nah, itu
tentu dengan pemasukan. Tetapi saya kira dengan melihat perkembangan santri baru ini sekarang ini, tentu insya Allah akan bisa berputar kalau misalkan tertuju pada pembelanjaan di koperasi kita semua. Itu yang perlu kita sepakati, bahwa sekarang ini yayasan tentu akan mencoba menyuplai kembali tentu sambung kembali. Tentu kita harus mencoba menyuplai. Saya mencoba dari yayasan mencoba menyuplai kembali bagaimana perputaran ada modal besar untuk bisa mengembangkan koperasi ini. Itu yang pertama. Langkah yang perlu kita lakukan itu merekrut dulu satu orang yang bisa konsentrasi, berpikir, bekerja, melakukan pengolahan, pengadaan barang-barang. Itu yang mungkin harus dipikirkan. Karena sekarang ini tadi beberapa laporan saya dengar itu memang sangat agak sedikit riskan ketika anak-anak keluar di tempat pinggir jalan besar ya. Mungkin di situ yang adanya penjual bakso bakar itu. Tentu keputusan mungkin yang saya ambil untuk meminta kepada pimpinan koperasi untuk merekrut satu orang, terus berapa kira-kira nanti kita akan mencoba mengkalkulasi berapa penggajian yang harus digaji tiap satu orang ini untuk bisa mengelola ini koperasi. Kita cari karyawan yang dekat dari situ, tinggal di situ. Itu yang perlu kita kelola koperasi itu. Karena kalau kita mengharap dari ketua, dari bendahara, dari sekretaris, dari panitia-panitia, anak-anak yang menjaga, tentu sepertinya agak susah memang. Waktunya mereka pasti tidak akan bisa concern untuk mengelola, mengembangkan koperasi ini. Itu mungkin saya harus putuskan, kita kelola, tetapi tentu harus dulu melihat berapa kira-kira seleri penggajiannya. Itu yang dulu harus dilaporkan ke saya supaya kami bisa menghitung pemasukan yang ada. Nah, itu. Terus barang-barang mungkin kita mengakui juga menyadari bahwa barang-barang kita belum begitu sempurna semua ya, begitu lengkap. Nah, sekarang kalau bisa tahun ini nanti saya mencoba menyuplai dari yayasan anggaran modal untuk bisa mengadakan semua apa-apa yang menjadi kebutuhan para santri. Tentu pertama, saya harus sampaikan juga bahwa koperasi itu sepertinya akan pindah ke pondok perempuan. Karena mengingat santri MTS itu lebih dari kapasitas yang sudah terangkum. Jadi tentu kelas itulah koperasi itu akan dipindahkan supaya siswa MTS bisa belajar di tempat itu, di koperasi itu. Itu mungkin yang pertama supaya santri yang ada di pondok itu, ada di pondok di perempuan itu tidak lalu lalang ke tempat koperasi situ. Akhirnya nanti akan ada pertemuan antara laki-laki lagi dengan pihak perempuan di pondok asrama laki-laki. Nah, tentu sekarang ini saya melihat bahwa koperasi sekarang ini kita harus ada koperasi kita di asrama putri. Nah, sekarang saya sudah siapkan di sana tempat yang dulunya tukang masak itu, yang memasak itu kita bisa jadikan koperasi di pondok itu. Nah, tukang masak itu akan pindah ke bangunan yang baru. Ada yang sudah dibuatkan itu. Mudah-mudahan bisa jadi secepatnya itu. Jadi anak-anak yang ada di asrama perempuan, karena yang sering belanja di depan itu adalah kebanyakan perempuan. Nah, itu. Kalau bisa di situ akan dipusatkan juga semua barang-barang perlengkapan kebutuhan santri-santri yang ada di asrama. Nah, cuman kita melihat, Pak, saya tentu bertanya dulu karena melihat situasi ini, apakah anak-anak ini lanjut tatap muka? Karena ini ada keputusan saya melihat sepertinya diperpanjang lagi untuk tidak mengadakan tatap muka. Ya, saya melihat ini perkembangan. Nah, kita bisa membangun ke lantai 2 kembali. Nah, kalau misalkan ini tidak tatap muka, kelas itu yang koperasi tidak dipakai, jadi bisa dibangun di lantai 2 dulu. Nah, itu.
Nah, begitu mungkin itu yang perlu kita ini. Karena kenapa? Kelebihan ini siswa daripada MTS ini. Tentu kelebihannya ini pasti yang ruangan koperasi itu yang akan dipakai. Nah, ruangan koperasi ini saya akan pindahkan ke asrama putri. Asrama putri di sana yang tempat memasak dulu itu. Itu kita bisa bongkar di situ sedikit untuk dijadikan tempat pusat perbelanjaannya santri perempuan. Tentu yang saya pikirkan sekarang ini tempat belanjanya santri laki-laki, siswa laki-laki yang ada di kompleks sekolah itu. Nah, itu sekarang yang saya pikirkan karena ruangan itu akan dipakai untuk kelebihan siswa daripada madrasah sanawiyah. Nah, itu ya mungkin kita mencoba melakukan gebrakan-gebrakan seperti itu, tindakan seperti itu. Pertama mungkin modal itu yang harus mungkin dikonekkan dulu ya. Berapa kira-kira modal yang dibutuhkan untuk bisa melengkapi barang-barang yang ada. Itu supaya gampang. Kita harus cari orang satu yang bisa mengelola ini, yang bisa berkonsentrasi mengurus koperasi ini. Mulai pencatatannya, mulai pusat perbelanjaannya, pengadaan barang-barangnya, kita harus cari orang. Karena kalau misalkan kita harap Pak Ketua juga sibuk, Pak Ketua koperasi, pimpinan koperasi, sekretaris sibuk, bendahara sibuk, tentu ini tidak akan bisa maju, susah untuk ada kemajuan karena tidak konsen ke situ. Nah, kita cari orang yang bisa konsen ke situ. Memang tugasnya mengelola koperasi ini. Nah, itu. Nah, jadi kalau bisa secepatnya Pak Arham sebelum masuk tahun ajaran baru, saya minta supaya kita merekrut satu orang. Tapi kita dulu bertanya berapa kira-kira gaji yang pantas supaya jangan sampai banyak penggajian dibanding pemasukan yang ada, keuntungan yang ada. Nah, itu. Ya, tolong dulu dilaporkan sana, catat dulu berapa kira-kira, tanya-tanya dulu. Misalkan penjual-penjual di Alfamart itu berapa biasa gajinya dengan berapa kita ini. Karena kalau omset kita ini, pangsa pasarnya ini pasti ramai, Pak. Karena kita sudah santri pesantren ini yang mondok itu kurang lebih, kalau santri ini ada 100 yang mondok, terus yang sekarang tinggal kurang lebih 100, itu kurang lebih hampir 200, Pak. Nah, 200 ini hampir rata-rata pasti akan belanja di tempat koperasi kita. Cukup untuk bisa ada kelebihan untuk bisa menggaji. Makanya saya tentu harus tahu berapa kira-kira penggajian yang pantas untuk di Bone, di koperasi di Bone itu, di Mabaraka itu. Itu yang pertama tugasnya Pak pimpinan koperasi ya, merekrut dan mencoba dulu mengetahui berapa gaji kira-kira yang pantas digajikan kira-kira kalau dia konsentrasi untuk mengurus koperasi itu ya. Terus yang kedua, saya tentu menunggu dulu keputusan dari pemerintah, mendengarkan laporannya dari Pak Kepala Madrasah, apakah ini ada tatap muka. Siapa tahu nanti ini tidak ada tatap muka, berarti kelas koperasi yang ada sekarang berarti tidak dipakai lagi untuk siswa madrasah, Pak. Kalau misalkan ada sampai akhir tahun ini, sampai tahun ini kita bisa konsentrasi pembangunan lantai 2 di atas koperasi itu. Itu berarti itu tetap bisa dipakai. Itu yang kita mau penuhi nanti ya. Barang-barang apa semua tolong dicatat, nanti yayasan insya Allah tahun ini mungkin bisa saya menyuplaikan lah dana ya, modal. Itu yang kedua yang perlu harus dipahami juga. Terus mengenai soal semua anggota yang harus wajib, apa mungkin pencatatan siapa anggota, karena kita ini untuk bisa mengembangkan koperasi ini tentu keaktifan daripada anggota supaya menjadi anggota ya. Tentu tadi Pak Kamat Madrasah itu menunggu siapa yang tagih saya untuk koperasi, kan begitu. Sampai sekarang kan belum pernah ada yang menagih mungkin ya, supaya diaktifkan penagihan koperasi itu kembali ya. Makanya harus mungkin bendahara tidak sempat atau sekretaris, kita memang harus merekrut untuk yang bertugas sekaligus itu bertugas untuk menagih para anggota-anggota koperasi semua. Itu ya Pak. Mengenai langkah awal sekarang, saya melihat bahwa ada sekarang ini tahun ajaran baru ini tentu saya mau mencoba melakukan pengadaan meja.
Saya nanti kalau bisa nanti itu akan dikelola oleh koperasi keuntungannya ya. Meja itu saya ambil dari Surabaya, dan bagi yang santri yang mau membeli silahkan beli di koperasi nanti, dan koperasi akan mengelola ya. Itu lumayan ada untungnya. Dengan harga yang kita ambil dari pabrik di Surabaya itu lumayan untuk bisa perputaran koperasi ya. Itu langkah yang pertama, bisa jual di bisnis ini ya, kepada santri kita. Untuk yang biasa lumayan untuk kita bisa jual dari harga toko yang sudah ada kan begitu. Nah itu mungkin saya bisa nanti coba Pak pimpinan koperasi bisa koordinasi Bu Suharni, nanti saya serahkan pengelolaan itu kepada koperasi ya. Mengenai tentu mungkin saya mencoba mengkomunikasikan dulu kepada Ibu Kasma bagaimana kira-kira supaya barang-barang yang bakso bakar itu yang menjadi memang favorit makanan yang ada di pondok itu. Kira-kira kalau misalkan Ibu Kasma menjual barangnya 10.000, mau nggak dia kasih kita 8.000 supaya kita ada keuntungan satu porsi itu. Misalkan 10.000 dia kasih kita 8.000, harga kita jualkan 10.000. Mau nggak kan begitu? Supaya kita ada keuntungan, anak-anak kita itu tidak keluar lagi ke depan belanja, alasannya pasti walaupun ada security nanti di tempat isinya mau beli bakso bakar, pasti anak-anak itu akan keluar ke depan. Susah. Nah, itu yang mungkin nanti dibicarakan ke Ibu. Saya bisa kasih gambaran dulu bahwa soal kebutuhan sehari-hari bakso itu coba dikomunikasikan ke Ibu Kasma. Mungkin Ibu Kasma bisa mendropkan barangnya tiap hari, ataukah mungkin barang mentahnya nanti kita olah, siapa kira-kira karyawan itu yang bisa memasak di situ, menjual bakso bakar. Nanti tinggal dibakar saja. Kan pembakarannya itu tidak pakai asap lagi saya lihat itu ya. Pakai listrik atau apa itu. Itu kan ada tempat masak sekarang ini yang kita bangun di pondok itu lumayan cukup luas, itu bisa dipakai nanti di situ untuk bisa menjual bakso bakar ya, yang dekat pondok sekarang lagi dibangun itu. Itu bisa kita arahkan ke situ nanti penjual bakso bakar itu. Tentu mungkin ya kita harus rekrut karyawan Pak ya, bisa menutupi semua penggajian karyawan nanti koperasi yang bisa betul-betul konsen untuk menjual di situ. Bisa konsen untuk menjual. Jadi saya kira untuk itu, jadi kalau begitu Pak pimpinan koperasi supaya bebenah, melihat itu tempat masa itu coba ditata baik-baik nanti di situ di pondok asrama perempuan, di situ akan disimpan barang-barang apa yang menjadi kebutuhannya santri. Yang tempat memasaknya sekarang itu akan dipindah nanti, itu bisa dijadikan koperasinya pihak pondok santri perempuan. Itu saya minta kepada Pak Arham untuk meninjau dulu, menata itu supaya bisa dijadikan koperasi di situ, untuk supaya anak-anak perempuan itu tidak bercampur pergi belanja di tempat pihak laki-laki di sana. Jadi dipusatkan asrama perempuan, dia tidak akan keluar, belanjanya di situ di dalam itu juga gitu di asrama perempuan itu. Laki-laki nanti kita mudah-mudahan kalau misalkan ini tidak tatap muka, berarti tetap lanjut itu yang kelas yang mau dipakai kelas ini yang sekarang ada koperasi. Tetap itu dipakai sambil menunggu bangunan yang kita mau bangun di lantai 2 itu Pak ya. Itu yang kita tunggu perkembangan dulu Pak ya, apakah tetap tatap muka ataukah tetap online, itu yang mungkin kita harus lihat perkembangannya. Insya Allah nanti saya dari yayasan akan menyiapkan berapa kesanggupan modal yayasan dulu, karena yayasan ini kan banyak pembangunan, banyak pembebasan lahan-lahan yang kita
mungkin kiranya juta saya harus dropkan mungkin untuk sementara modal awal lagi untuk menyuplai koperasi ini. Ya, itu perlu diaktifkan semua dulu keanggotaan Pak Arham, ditugaskan siapa yang bisa mencatat, tapi rekrut dulu 1 orang supaya ada konsentrasi mengurus ini. Ya, nanti modal pengadaan barang tolong diaktifkan kembali ya. Saya kira itu nanti teknis kita akan bicara langsung nanti melalui by telepon ya. Kita arahkan semua nanti ya. Karena kalau di rapat ini tentu membutuh waktu lama. Nah, saya tentu tiap hari akan mengontrol ini koperasi kembali. Ya, seperti mungkin madrasah tiap hari saya mengontrol, tiap hari juga saya mengontrol di pesantren, berkomunikasi pimpinan semua, begitu juga direktur pendidikan. Nanti saya pusatkan ini koperasi saya akan kontrol kembali langsung. Tiap hari mungkin saya akan menelpon juga. Terus mengenai ketua koperasi, pimpinan koperasi kantor koperasi di Bone itu, orang nomor 1 koperasi di Bone itu rupanya adiknya teman saya, perempuan. Dinas itu koperasi yang ya? koperasi yang perempuan itu kemanakannya kakaknya, saudaranya teman saya, kakaknya itu. Jadi kalau bisa nanti ketemu, saya telepon nanti apa kira-kira dia bisa berkunjung nggak? Kira-kira apa yang bisa kita bisa kerjasamakan ke dia? Ya, yang kepala koperasi di Bone itu. Ya. Jadi kita bisa nanti telepon. Wahida Rahim kalau tidak salah. Ya, itu saudaranya teman saya. Rupanya dia pernah menawarkan ke saya. Itu kemanakannya di Matalata, mantan Menteri Hukum dan HAM. Iya. Itu. Jadi kemarin saya sudah di chat saudaranya, saudara kandungnya, kalau ada urusan koperasi, apa yang kira-kira bisa kita kerjasamakan ke dia. Saya kira sekarang ini pengadaan barang-barang tolong dicatat, nanti kita lengkapi sebanyak-banyaknya Pak ya, insya Allah. Ya, kita lengkapi semua Pak ya. Tinggal itu yang favorit makanan bakso bakar itu yang perlu dibicarakan ke Ibu Kasma ya. Itu nanti dipusatkan penjualan itu di tempat memasaknya pondok. Mudah-mudahan bisa di situ karena agak luas. Coba dilihat dulu, dipantau dulu di situ Pak Arham ya. Atau kebeli yang tempat-tempat begitu yang kayak Ibu Kasma punya yang gardu-gardu itu yang kecil itu kan? Ya, gerobak-gerobak. Disimpan di situ di dekat pondok di asrama perempuan atau di depannya situ. Coba Pak Arham, coba tanya berapa harganya itu supaya bakso itu kita jual juga di situ. Tinggal cari, mau nggak Ibu Kasma kasih resepnya, kan begitu? Atau mau kerjasama? Itu. Ya. Atau beli bahan bakunya ya. saja. Bahan bakunya nanti cari pengolahnya siapa yang bisa menjual lagi kan begitu? Ataukah tidak Ibu Kasma disuruh menjual tapi kita harus bagi hasil. Itu. Itu yang mungkin kita harus bicarakan baik-baik dulu ya, supaya karena itu memang yang menjadi makanan favoritnya para santri dan para siswa-siswi yang ada di madrasah ya. Saya tinggal menunggu keputusan dulu dari Pak Camat koordinasi dengan Kemenag, apakah tetap muka madrasah reguler tetap lanjut ataukah mungkin kembali ke online supaya ruangan itu tetap bisa dipakai Pak ya. Itu. Begitu Pak, mungkin ya. Iya. Saya minta kepada Pak Camat koordinasi di Kemenag mencari informasi apakah ini lanjut tetap muka atau kembali online di rumah masing-masing. Jadi saya kira itu sudah cukup jelas. Nanti saya akan by telepon personal maupun sekretaris bendahara supaya ini diaktifkan. Ini saya akan kontrol langsung untuk pengembangan koperasi ini ke depan. Baik, cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata pada malam hari ini, malam Jumat ya, koperasi kita sepertinya mendapatkan berkah ini Pak Ram. Karena banyak masukan-masukan yang kita sudah dengarkan bersama dan ada juga keputusan-keputusan kunci yang diberikan tadi oleh Bapak pendiri. Tentu statusnya beliau sebagai badan pengawas di koperasi kita ya.
karena koperasi kita ini adalah badan hukum tersendiri. Baik, saya kira ada beberapa poin yang perlu menjadi keputusan kita. Ya, meskipun saya masih memungkinkan untuk membuka kesempatan berikut. Pertama tadi bahwa kita perlu untuk melakukan rekrutmen. Ya, rekrutmen ini kelihatannya menjadi langkah kunci. Langkah kunci karena inilah yang akan memperbaiki semua langkah-langkah berikutnya yang tadi, yang usulan-usulan yang masuk tadi itu nanti dilakukan oleh manajemen yang kita pilih. Untuk membantu Bapak pendiri tadi, saya ada hitung-hitungan. Ya, kebetulan saya kan juga punya pengalaman di dalam mengelola toko dan retail ya. Kelihatannya bahwa profit margin usaha seperti toko itu antara 10-15%. 10-15% per bulan. Itu dari omset. Jadi kalau misalnya di dalam bulan bersangkutan kita punya omset itu sekitar katakanlah 15 juta, maka keuntungannya itu minimal 1,5 sampai 3 juta. Itu keuntungan kotor. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk mencapai omset 15 juta, berarti omset per hari kita itu adalah 500.000. Omset per hari 500.000. Artinya 500.000 per putaran pembelian barang setiap hari, itu akan mencapai keuntungan ya kurang lebih 1,5 sampai 2 juta per bulan. Itu nanti bisa menjadi bahan untuk menggaji orang yang kita rekrut dan sisanya juga menjadi keuntungan buat kita. Nah, kalau dari mana kita mendapat 500.000 per hari, kita punya pasar adalah 200 anak-anak setiap hari di situ. Kalau 200 anak-anak berbelanja 5.000 saja per orang per hari, berarti ada 1 juta potensi omset jualan kita dalam satu hari. Jadi saya kira sangat layak untuk kita merekrut orang dan itu nanti akan digaji oleh koperasi. Ya, ini keputusannya nanti kepada ketua ya. Jadi kami ini hanya memberikan usul masukan kepada ketua, nanti ketua lah pengurus lah yang akan mengambil langkah-langkah. Cuman saya tambahkan usulan Pak pendiri bahwa sebaiknya yang kita rekrut itu langsung 2 orang Pak. 1 orang yang menangani bisnisnya, 1 orang tangani bisnisnya, 1 orang menangani administrasi keuangan. Ya, seperti usulannya tadi Pak Rahmat itu kita harus di backup dengan pencatatan yang bagus. Ya, supaya ada alat bagi kita untuk mengambil keputusan dan laporan yang bisa disampaikan oleh pengurus itu update ya. Jadi kapan saja anggota membutuhkan laporan tentang koperasi, ada staf yang memang menangani itu. Sekarang sumbernya orang tersebut ada 2. Sumber dari dalam atau sumber dari luar. Kalau misalnya kita mau ambil dari dalam, ada enggak orang-orang yang sudah di dalam Baitul Mukarramah yang kira-kira berpotensi untuk kita tunjuk sebagai manajer koperasi? Ada enggak orang di Baitul Mukarramah yang kira-kira pintar membuat laporan keuangan yang akan kita rekrut sebagai staf keuangan, administrasi keuangan koperasi? Nah, ini ada tambahan gaji. Kalau misalnya di gaji sehari-hari sudah dapat dari madrasah atau pesantren, ya kemudian dapat lagi tambahan dari mengelola koperasi. Itu sumber pertama kalau dari dalam. Tapi kalau tidak ada, kita bisa merekrut di luar, kita bisa mengumumkan lowongan, kita butuhkan koperasi, membutuhkan manajer dan bagian keuangan. Saya kira ini bisa kita handle untuk membayar gajinya. Nah, kemudian yang kedua, keputusan yang kedua yang disampaikan oleh Bapak pendiri tadi adalah mengenai tempat. Ya, tempat koperasi kalau sekiranya terjadi tatap muka, maka tempatnya itu ada 1 di Pondok Putri, 1 di Pondok Putra. Ya, saya kira di Pondok Putri tadi sudah kita dengarkan lokasinya adalah di yang sementara dibangun, kemudian untuk Putra
Sementara barangkali kalau tidak ada tempat di yang sekarang itu bisa dipakai yang apa namanya kayak toko-toko itu yang di samping masjid, antara masjid dengan Pondok Putra, ya, atau mungkin nanti ada gerobak-gerobak yang kita bisa masukkan di dalam, ya. Kemudian mengenai keputusan pembelajaran, proses pembelajaran, ya tadi juga saya membaca keputusan pelaksana tugas gubernur untuk Sulawesi Selatan itu sampai bulan September anak-anak kita masih belajar dari rumah. Ya, masih belajar dari rumah sampai bulan September. Jadi bisa kita jadikan acuan apakah kita bisa melakukan pembangunan sampai bulan September itu. Kemudian keputusan ketiga adalah bagaimana mewajibkan anggota untuk apa namanya Sivitas Akademika untuk bergabung menjadi anggota. Saya kira patut dipertimbangkan Pak Pendiri untuk pendaftaran ulang nanti kita, santri kita maupun siswa kita, kalau bisa tidak apa-apa kita mewajibkan untuk menjadi anggota koperasi. Ya, jadi meskipun anggota koperasi itu sukarela, tetapi dalam konteks pendidikan Pak, kita bisa mewajibkan dalam konteks pendidikan. Ya, jadi kita bisa wajibkan, kita bikin keputusan bahwa koperasi ini adalah untuk kesejahteraan mereka juga. Ya, jadi kalau misalnya semuanya bisa kita rekrut, saya kira modal koperasi akan mencapai sekitar 20 sampai 30 juta dan itu sudah bisa diputar untuk mampu menghasilkan laba yang bisa menggaji manajernya. Ya, yang terakhir tadi yang sempat saya catat adalah mengenai kantin, ya, katakanlah yang menyediakan makanan-makanan seperti Ibu Kasma tadi diusulkan, misalnya bisa kita pakai pola kita menerima bahan baku, kemudian kita yang mengolah menjadi barang jadi, atau pihak ketiga kita masukkan, kemudian kita berbagi hasil. Itu nanti barangkali menjadi keputusan yang akan dijalankan oleh manajer yang akan kita tunjuk. Ya, saya kira kurang lebih itu beberapa poin-poin yang kita jadikan keputusan tadi dari Bapak Pendiri untuk dijalankan oleh koperasi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Direktur. Ya, silakan kalau misalnya sedikit ada mungkin ini pimpinan pondok baru hadir, mungkin ada masukan, mungkin kita perlu dengar juga masukan beliau. Mungkin nanti keputusan ke depan kan bisa call ke personal nanti. Mungkin kita bisa dengar dulu dari pimpinan pondok karena pimpinan pondok tadi mungkin perjalanan. Mungkin bisa ada tambah usulan atau apa. Kita persilahkan beliau dulu. Mungkin hadir ya. Betul. Silakan Ustaz Muhammad, silakan Ustaz. Ya, mohon maaf tadi telat ikut karena ngisi pengajian di masjid di Majang. Jadi saya tidak sempat mendengarkan semua. Terkait koperasi kita ini ada beberapa dalam bentuk pertanyaan sih, bukan masukan. Pertama mengenai legalitasnya. Apakah sudah pengurusannya sudah sampai di kementerian ke kantor terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM. Alhamdulillah tadi kabarnya Bapak Pendiri ada jaringan sampai ke kepala dinas. Nah, tentu ini insya Allah bisa lebih memudahkan ya untuk pengurusan legalitas. Kemudian kedua, teknis mengenai koperasi unit ya, unit apa lagi namanya nih, unit minimarket ya. Koperasi kita ini memang waktu kita dirikan
Nah, kita berharap bisa mengelola beberapa unit bisnis. Ya. Unit bisnis salah satu diantaranya minimarket untuk kebutuhan santri dan pembina, ya, guru di sana. Jadi untuk itu perlu tadi lebih banyak fokus ke santri, padahal pembina kita juga cukup lumayan, ada 60-an ya. Maksudnya guru-guru dan pembina, yang saya yakin hampir tiap hari ya, terutama kalau guru madrasah itu tetap diwajibkan untuk datang, dan pastinya mereka juga tetap belanja untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, kalau koperasi unit minimarket ini bisa juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan para guru itu, jadi diharapkan nanti guru-guru itu ya berbelanja untuk kebutuhannya sehari-harinya itu di koperasi. Tapi tentu dengan catatan harga harus bisa bersaing dengan tempat atau toko yang biasa ditempati oleh belanja para guru. Nah, kemudian unit yang lain yang mungkin nanti bisa dipikirkan ke depan adalah bagaimana koperasi ini juga mengelola misalnya simpan pinjam, tabungan baik guru maupun santri dan murid-murid. Nah, kalau dikalkulasi jumlah santri, jumlah murid madrasah, walaupun murid madrasah ini mungkin belum bisa kita tekankan selama masa belajar online, tapi nanti kalau mereka sudah belajar offline, bisa saja kita meminta mereka untuk belajar melakukan tabungan, misalnya 5.000 per hari, ya. 5.000 per hari, tentu itu sangat bermanfaat, terutama ketika misalnya kalau tingkatan aliyah, nah itu 3 tahun menabung 5.000 per hari, ya lumayan. Tamat aliyah itu sudah bisa digunakan untuk mendaftar perguruan tinggi. Saya yakin seperti itu. Itu untuk unit simpan pinjamnya. Dan untuk peminjamannya ini juga untuk pelemparannya ini dana yang sudah terkumpul melalui simpanan itu, tentu kan untuk keperluannya. Ya, cuma saya berharap supaya dikelola secara syariah. Ya, saya berharap dikelola secara syariah. Jadi kita bisa gunakan simpan pinjam berbasis syariah. Saya kira itu untuk teknis mengenai tadi itu saya setuju tadi Pak Direktur mengusulkan bahwa semua bisa terbuka untuk menjadi supplier. Koperasi menyediakan tempat dan guru-guru atau seluruh anggota bisa menjadi supplier. Kan ada sistem apa namanya itu, kalau menyimpan barang nanti laku baru dibayarkan ke pemilik barang, apalagi yang penitipan itu konsinyasi, Ustaz, konsinyasi. Tinggal berbagi saja. Ya. Itu yang aku lupa tadi namanya, konsinyasi. Bisa juga jadi guru menyimpan barang, nanti laku berapa, tinggal dipotong berapa persen sesuai dengan perjanjian. Saya kira itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Ustaz. Ya, saya kira sangat bermanfaat masukan-masukan yang disampaikan. Tapi ada tadi pertanyaannya Ustaz Muhaimin tadi, barangkali Pak Aram bisa jawab mengenai legalitas, Pak. Sampai saat ini sejauh mana legalitas koperasi kita? Apakah sudah keluar badan hukumnya atau masih diproses di Dinas Koperasi?
Baik Pak, mengenai legalitas masih seperti pada waktu rapat pertama Pak, belum ada ini untuk seperti ke notaris atau sebagainya Pak, belum ini. Kalau untuk berbicara di dinas koperasi masih sebatas pembicaraan kayak seperti kemarin Pak. Kalau bisa ditindaklanjuti Pak Arham supaya legalitasnya bisa cepat kita urus, itu sangat penting ke depan. Mumpung kepala dinas koperasi itu saudaranya itu teman saya. Jadi kemarin sudah menelpon saya juga. Nanti katanya kalau pesantrennya ada urusan, nanti hubungi saya punya saudara. Itu kepala dinasnya itu langsung saudaranya teman saya. Jadi nanti bisa saya telepon, ketemu langsung sama dia langsung. Ya, nanti saya bicara dulu, baru Pak Arham bisa ketemu pengurusan suratnya ya, izinnya. Notaris nanti cari, kita ada notaris itu, nanti berurusan sama notaris, apa yang perlu dinotariskan nanti tolong sampaikan ke kami ya dari pihak yayasan supaya legalitasnya bisa cepat diurus ya. Itu mungkin tugas yang pertama Pak Arham. Terus mungkin sedikit Pak moderator ya, sedikit saya tambahkan sedikit aja ya. Ya. Langkah awal ini Pak Arham, tolong catat apa yang menjadi konsumsi tadi nanti itu supaya seperti tadi itu ya, konsinyasi itu saya sangat sependapat kalau misalkan ada yang menyimpan barang nanti tinggal bagi hasil. Mungkin begitu Pak Direktur ya? Iya, betul Pak. Betul. Ya. Jadi mungkin seperti itu, misalkan ada yang menitip barangnya tolong dijual tinggal bagi hasil. Kan begitu? Iya. Itu. Nanti juga dari pihak yayasan, misalkan contohnya saya menitipkan ini ada barang saya langsung dari pabrik gitu, tolong jual untungnya segini, kita bagi hasil, ambil koperasi sekian, kan begitu? Ya. Itu nanti dikelola. Ini ada nanti ini yang baru kita bisa jual karena pasti itu menjadi kebutuhan untuk kedepannya. Jadi saya kira itu nanti kita akan lebih lanjut. Saya langsung pasti berkoordinasi nanti Ketua Koperasi Pak Arham untuk selalu koordinasi ya. Jadi jangan Pak Arham ya, Bapak, saya pasti akan menelpon selalu. Jadi jangan telepon saya ya. Jangan bosan ya. Karena ini kemajuan kita bersama. Kalau sejahtera koperasi kan sejahtera semua, kan begitu. Baik, masa orang lain bisa kita tidak bisa Pak Arham ya? Gitu. Silakan Pak. Oke. Lanjut moderator ya Pak Direktur. Baik Bapak Pendiri, terima kasih Bapak dan Ibu peserta sekalian. Kita sudah melaksanakan rapat ini kurang lebih 2 jam. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan masih ada waktu sedikit lagi. Kita mau menutup pertemuan kita pada hari ini ya. Saya kira saya menambahkan sedikit Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Itu yang tadi maksud saya itu manajer itu sekaligus merangkap penjual ya Pak di koperasi itu, di minimarketnya, unit minimarket. Kalau misalkan kita rekrut itu, saya kan ini Pak tidak ada pengalaman kalau begini bisnis minimarket. Manajer itu bisa merangkap juga sekaligus penjual di dalam. Misalkan melayani pembeli, kita harus cari orang yang bisa melayani pembeli, yang bisa standby. Jangan santri, jangan siswa yang menjual mungkin. Betul. Gitu ya. Iya. Kalau kita cari dulu Pak penjual, baru kita arah. Kalau kita mau idealnya Pak, sebenarnya terpisah antara manajer dengan yang menjual. Kalau mau yang ideal, tetapi kan kalau kondisi itu kita mau capai, mungkin membutuhkan biaya yang besar karena menggaji 2 sampai 3 orang. Jadi kita cari orang yang sekarang bisa manajer. Sekarang ini, silakan Pak. Sekarang ini kita bertindak sebagai manajer lah istilahnya semua. Mungkin Pak Direktur Pendidikan, semua pimpinan unit.
bisa bertindak manajer mengarahkan nanti nih koperasi. Jadi yang Boleh. kita cari sekarang ini penjual, itu yang susah, yang standby di situ menjual. Penjaga toko. Itu maksud saya mungkin Pak ya. Boleh. Penjaga toko, karena Iya. itu yang susah, karena kadang tadi saya dengar mau belanja tidak ada orang di dalamnya. Anak-anak sudah jenuh menjual, disuruh Iya, iya. tugaskan. Nah, itu yang Iya, kita mau cari dulu betul. satu. Betul. Nah, Iya. Cocok. supaya ada yang standby di koperasi itu, karena kalau anak-anak ditugaskan Pak tidak bisa ini. Mereka tidak akan concern. Gitu. Betul. Jadi penjaga toko ya? Penjaga toko Pak Arham ya, harus bisa penjaga toko, unit, penjaga unit minimarket ya. Iya. Itu yang mau dicari. Gajinya kira berapa? Tolong laporkan nanti ke semua anggota koperasi bahwa sekian toh, kita keterbukaan lah. Sekian gajinya bisa kita ini supaya nanti itu. Insya Allah sekarang ini saya lihat pesantren dengan reguler itu siswa mungkin kurang lebih 400 ya, kalau 200 keseluruhan dari reguler, atau ya kurang lebih hampir lah 300-an lebih ya. Dengan yang mondok sekarang kan kurang lebih 200 Pak ya. Anak yatim yang reguler juga mondok itu kurang lebih hampir 200 semua. Kalau siswa santri sekarang memadai 100 ya kurang lebih 200 Pak yang mondok ya. Ditambah nanti reguler itu kurang lebih lah sekitar hampir 400, 300 ke atas ya. Nah, itu pangsa pasar kita sudah jelas. Ya, Pak. Iya, betul. Bisa menutupi penggajian penjual, karyawan penjual gitu. Iya. Gitu. Penjaga toko. Baik, cukup mungkin Pak Kepala ya. Baik, makasih Pak Pendiri atas petunjuknya, dan makasih juga masukan tadi dari Pak Direktur Pondok Haji Muhaimin. Saya kira saya menambahkan saja sedikit lagi mengenai unit usaha. Unit usaha kita memang idealnya segala apa yang dibutuhkan oleh anggota kita penuhi. Ya, tetapi kemampuan kita untuk sementara mungkin memprioritaskan unit minimarket. Ya, kita sudah punya toko. Kemudian saya mengusulkan dipertimbangkan juga nanti laundry. Ya, laundry kemarin kita sudah pernah bahas sebenarnya, dan anak-anak santri kita saya kira membutuhkan, apalagi kalau masih dalam suasana musim hujan. Itu sangat mengganggu kalau tidak tersedia usaha seperti itu. Ini bisa ditangani oleh koperasi, dan seperti yang saya sudah informasikan yang lalu bahwa saya punya teman punya mesin siap untuk dipakai dan tidak membebani kita penghasilannya. Jadi kalau ada hasil kita bagi, kalau tidak ada hasil tidak ada dibagi. Ya, itu yang saya bisa sampaikan, informasi tambahan buat koperasi. Kemudian saya kira sudah jelas apa yang berkembang di dalam pembicaraan ini. Saya simpulkan barangkali kalau tidak ada lagi yang bisa kita sudah cukup buat kita untuk mendengarkan. Kelihatannya Pak Kamat MTS Pak Direktur. Silakan Pak Kamat. Ya. Terima kasih Pak untuk kedua kalinya ini mengenai barang. Hanya saran saja mengenai pengadaan barang yang akan dibeli atau yang akan disediakan merujuk kepada kebutuhan para konsumen atau dengan kata lain santri. Oleh karena itu diberikan kesempatan kepada santri untuk mencatat hal-hal apa yang paling dibutuhkan pada koperasi tersebut, agar nanti pengelola akan membandingkan atau mengevaluasi nama barang apa yang paling dibutuhkan agar tidak terjadi penumpukan barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Betul. Kemudian saran juga menghindari makanan dan minuman yang mengandung zat-zat pewarna demi kesehatan anak-anak kita ke depan. Karena ini sudah banyak kita mensuplai makanan minuman yang tidak seyogyanya kita konsumsi. Ini dari kesehatan ini Pak. Selanjutnya yang ketiga, tatap muka yang notabene-nya akan diperpanjang sampai September. Ini juga telah disikapi atau ditanggapi oleh Bapak Pak Kasmarudin, atau dengan kata lain kasih
pendidikan madrasah pada waktu kami rapat K3M atau para kepala-kepala madrasah. Jadi beliau tidak mengharapkan adanya tatap muka dulu selama belum ada edaran yang membolehkan. Jadi hanya itu Pak. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Camat MTs, Bapak Dr. Nasimuddin atas tambahan masukannya. Saya kira ada beberapa hal yang tadi kita dengarkan bahwa beliau mengusulkan kalau nanti ada pengelola yang ditunjuk, sebaiknya di dalam pengadaan barang itu adalah barang-barang yang dibutuhkan, sehingga tidak terjadi tumpukan barang di display. Ya, tidak ada barang yang kita beli kemudian tidak laku. Jadi kita minta catatan kepada santri kita apa yang dibutuhkan, itulah menjadi rujukan bagi pengelola untuk membeli barang, sehingga semua barang yang ada di situ adalah memang barang yang sudah ada pemesannya, ya, atau sudah ada pembelinya. Saya kira makasih Pak atas masukannya, dan ini nanti menjadi catatan semua buat pengelola koperasi untuk mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mengembangkan bisnisnya. Saya kira sudah cukup larut malam, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kembali menegaskan ada beberapa poin inti. Ya, di samping semua masukan-masukan tadi kita sudah catat dan akan menjadi bahan bagi pengurus, pengelola. Saya kembali mengulangi beberapa hal penting yang diputuskan. Yang pertama bahwa legalitas koperasi ditugaskan kepada pengurus untuk segera menyelesaikan legalitasnya. Kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan kepada kami, ya, kepada Bapak pendiri, bisa menyampaikan kepada keluarga, dan saya sendiri dengan Ibu Kepala Dinas itu teman sekolah, ya. Jadi gampang lah untuk komunikasi dengan beliau. Jadi kalau ada misalnya kendala di dalam pengurusan legalitas, tolong disampaikan dan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kalau misalnya ada administrasi kita yang belum lengkap, ya kita lengkapi supaya segera keluar legalitasnya. Kemudian yang kedua tadi rekrutmen, ya rekrutmen diutamakan adalah tenaga penjaga toko, pramuniaga, ya saya kira pramuniaga yang kita butuhkan. Kemudian juga tenaga staf administrasi keuangan yang bisa membantu pengurus di dalam melakukan pencatatan, sehingga pengurus boleh tetap sibuk menjalankan tugas aktivitas utamanya di lingkungan sekolah dan madrasah kita. Kemudian mewajibkan anggota, saya kira ini bisa menjadi pertimbangan buat Bapak Kepala Madrasah, Kepala Madrasah Aliyah, Sanawiyah, dan Bapak Direktur Pondok untuk mempertimbangkan bagaimana kalau kita mewajibkan santri dan siswa baru kita untuk langsung menjadi anggota koperasi. Ya, dengan pertimbangan sebagai bentuk pendidikan dan kesejahteraan buat siswa dan santri kita. Ya, saya kira ini bisa nanti kita 1-2 hari ini bisa mengambil keputusan mengenai itu sebelum pendaftaran ulang, ya. Supaya pendaftaran ulang nanti sekaligus langsung bayar uang koperasi juga. Kemudian saya kira itu intinya. Masukan-masukan yang lain nanti menjadi catatan untuk dilaksanakan oleh manajemen yang terpilih. Saya kira demikian hal-hal yang menjadi keputusan dan pembicaraan kita di rapat kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, saya barangkali masih tetap memberikan kesempatan Pak Aram. Ada tanggapan Pak terhadap keputusan-keputusan tadi ini mengenai legalitas, rekrutmen dengan mewajibkan anggota? Mungkin ada tanggapan yang bisa disampaikan Pak Aram? Baik, terima kasih banyak Pak. Sebelumnya saya banyak berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena mampu melihat kekurangan-kekurangan dari koperasi kita, dari Baitul Mukarramah dari luar maupun dari dalam. Sebenarnya Pak, untuk ide-ide yang seperti yang dikatakan tadi sebenarnya kami sudah
pernah pikirkan. Cuman lagi-lagi saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendiri Yayasan mengetahui kesibukan kami masing-masing di madrasah, ya. Seperti itulah keadaannya Pak. Jadi agak sulit kalau kita ingin memaksimalkan koperasi sebagaimana keinginan rekan-rekan semua. Iya. Kemudian saya juga sangat sepakat sekali jika memang ingin membuka lowongan untuk sebagai penjaga kasir atau yang melayani, kemudian yang mengatur keuangan juga sangat sepakat. Kalau bisa sih, kalau saya Pak, yang tidak memiliki job desk dalam lingkup wilayahnya Baitul Mukarram, supaya bisa fokus seperti itu Pak. Jadi tidak ada memang lagi yang ngurus-urus yang lain, tidak fokus ke pembelajaran, tidak fokus. Karena kalau kita ambil dari guru Pak, mana mau fokus pembelajaran, fokus administrasi, fokus agak pusing. Iya. Kemudian sempat kemarin Pak saya sarankan sama bendahara sekolah mengenai tentang uang iuran koperasi Pak. Kalau terima gaji langsung dipotong Pak. Iya. Kemarin saya sempat cuman saya nggak tahu bagaimana, katanya, oh jangan Pak, nanti diterima dulu sama orangnya baru bendahara koperasi yang potong. Ya, jadi ya kita tahu lah Pak, maksudnya bendahara koperasi kan ada dua orang. Susahnya itu Bapak kalau sudah diterima tidak mau dilepas lagi. Ya kita juga maklumi Pak. Tidak bisa juga bersikeras harus potong ini, harus potong itu. Iya. Mengenai itu uang iuran Pak. Kemudian kalau mengenai tadi Pak, saya tangkap mengenai bakso bakar. Sebenarnya sih saya sepakat sekali Pak, karena guru-guru di madrasah itu tidak ada yang tidak suka makan bakso bakar Pak. Ya, semuanya doyan Pak. Cuman kalau kita ingin kayak seperti kita beli bakso bakarnya di Bukasma, kemudian kita simpan di koperasinya kita, takutnya tidak fresh baksonya, maksudnya enggak hangat-hangatnya Pak. Jangan sampai kan kita punya siswa dari tahu kapan mau belinya. Ya, kalau kita mau beli barang jadi, kemudian kalau kita mau beli dagingnya saja, tentu kita harus menyediakan lagi pemanggangnya Pak. Pemanggangnya, kemudian tempat pembakarannya kan itu asapnya juga itu luar biasa Pak. Ya, kalau saya lihat ini, saya perhatikan. Kemudian kalau saya tidak salah untuk gerobak-gerobak yang seperti itu Pak, itu makan 1 jutaan kalau saya tidak salah sih Pak. Iya, 1 jutaan kalau yang gerobak-gerobak seperti itu Pak. Iya. Itu persoalan makanan kalau kita ingin ini Pak, kalau persoalan makanan. Tapi kalau persoalan mengenai barang itu aman-aman saja Pak. Itu yang jadi masalah kalau kita ingin beli barang makanan, takutnya enggak ini Pak, kan kalau siswa itu kalau suka yang panas-panas Pak, yang hangat-hangat, apalagi dengan minuman-minumannya. Iya. Begitu Pak. Ya, itu yang sempat tadi saya Pak sempat ya saya tangkap Pak. Tapi saya sangat-sangat berterima kasih atas rekan-rekan sekalian karena bisa mampu mereka yang sedang ingin berkembang Pak, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, makasih Pak Ram atas tanggapannya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya kira kita akhirnya tiba di penghujung pertemuan kita, dan kita sudah mendapatkan beberapa benang merah yang bisa diambil oleh koperasi kita untuk bisa cepat berkembang sebagaimana yang kita harapkan pada saat
kita menggagas untuk mendirikan koperasi ini. Insya Allah koperasi kita ke depan akan maju. Kita sangat yakin itu karena kita punya anggota yang banyak, kita punya pasar yang banyak, tinggal kita mencari orang yang bisa mengelolanya. Sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Insya Allah. Saya kembali menegaskan yang pertama tadi legalitas, kemudian rekrutmen, tadi sudah ada kejelasan, rekrutmen itu adalah orang luar, bukan orang dalam. Ya. Tetapi orang dalam bisa memberi referensi. Ya, bisa memberi referensi bahwa ada di sana orang, ya, atau ada keluarga saya, silakan. Nanti kita lakukan seleksi untuk melihat memenuhi syarat atau tidak untuk kita rekrut. Kemudian mewajibkan anggota, kembali saya sampaikan. Kemudian untuk usaha kantin atau usaha yang ada di dalam itu sebaiknya di pihak ketiga kan saja, supaya tidak ada lagi pekerjaan di kita. Ya, kita tinggal menerima hasil, ada selisihnya kita bagi. Ya, sehingga kita tidak repot, pengusahanya juga tidak terganggu. Kalau di sana memasukkan barang mentah, kemudian kita masih mengelola, harus butuh tempat lagi dan lain-lain sebagainya, itu akan menyusahkan. Saya pikir mungkin langkah terbaik adalah seperti yang disampaikan tadi adalah memihak ketigakan atau menjadikan pihak lain langsung menjadi supplier daripada usaha-usaha kita. Saya kira demikian, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak pendiri yang sudah bersedia bersama kita kurang lebih 2,5 jam sama-sama mengikuti pertemuan pada hari ini. Bapak Kepala Direktur Pondok Pesantren yang juga sudah bersama kita, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, dan tadi juga Kepala Madrasah Aliyah juga ikut di dalam kegiatan ini, dan para pengurus koperasi Mabaraka, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mendengarkan masukan-masukan dari para pengawas dan anggota, dan juga teman-teman yang sudah terlibat di dalam pertemuan ini mulai dari awal sampai akhir. Saya kira tidak semua hal bisa kami tanggapi, dan kita akan senantiasa melakukan komunikasi kalau sekiranya masih ada hal-hal yang belum sempat kita berikan tanggapan pada kesempatan ini. Tabe, mohon kesediaan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, barangkali sebelum kita menutup, barangkali mungkin ada doa sedikit Pak Kamat. Amin amin rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalalik wa wajhika mu'azzim sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka wa tubna innaka tawwabur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rabbana ma syahidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, terima kasih. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.